Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Terlarang, bagian ke-62. Kejadian di tempat karaoke. Kia melebarkan mata. Mama hamil? Sepertinya, jawab Edwin seraya melihat Kia sekilas. Berarti, nanti Kia mau punya adik, dong? Doakan saja ya, sayang. Edwin tersenyum manis kepada Kia. Tapi, Kia takut kalau punya adik. Kia mengerucutkan bibir, lalu menunduk. Takut kenapa, sayang? Tanya Edwin dan Elsa secara bersamaan. Kia takut, nanti mama sama papa gak sayang lagi sama Kia. Mata Kia berkaca-kaca. Edwin meletakkan pisang di piring, lalu bangkit dari duduknya. Edwin mendekati Kia, lalu berjongkok di sebelah kanan sang putri. Kenapa Kia berpikir seperti itu? Edwin menatap lekat sang putri. Kia takut saja mama sama papa jadi gak sayang sama Kia. Kia meneteskan air mata. Kia sayang, jangan berpikir seperti itu ya. Edwin menyeka air mata Kia. Meskipun Kia nantinya memiliki adik, kami akan tetap menyayangi Kia. Kia menatap Edwin. Papa gak bohong? Edwin menggeleng. Tidak, sayang. Kia jangan takut lagi ya. Justru, Kia akan punya teman di rumah ini. Iya, sayang. Kia jangan takut ya. Elsa bangkit dari duduknya, lalu melangkah mendekati Kia. Elsa berjongkok di sebelah kiri sang putri. Lalu, dibelainya kepala Kia dengan lembut. Kalau nanti Kia memiliki adik, Mama akan berusaha untuk terus menyayangi Kia. Karena Kia juga anaknya Mama. Papa juga akan tetap menyayangi Kia, ungkap Edwin seraya mencolek hidungnya Kia. Kia melihat kedua orang tuanya secara bergantian. Lalu, senyum bahagia terukir di bibirnya. Kalau Mama sama Papa tetap sayang sama Kia, Kia mau, deh, punya adik. Alhamdulillah, ucap Edwin dan Elsa secara bersamaan. Lalu tersenyum dan merasa lega. Kia sayang Mama sama Papa. Kia mengecup pipi kanan Elsa, lalu mengecup pipi kiri Edwin. Kami juga menyayangi Kia, timpal Edwin dan Elsa bersamaan, lalu Edwin mengecup pipi kanan Kia, sedangkan Elsa mengecup pipi kiri anak perempuan yang rambutnya dikucir dua itu. 2 garis merah pada tes pack, dan pemberitahuan dari dokter kandungan bahwa ada janin di perut Elsa, sudah begitu cukup membuat Edwin dan Elsa bahagia. Edwin menyarankan Elsa agar tetap makan dan jangan sampai kelelahan demi calon anak mereka. Tapi mas, aku maunya rujak mangga. Elsa mengerucutkan bibir dan menatap Edwin penuh harap. Iya, boleh. Tapi, makan nasi dulu ya. Edwin membelai lembut kepala Elsa. Elsa menggeleng. Rujak mangga. Aku khawatir nanti kamu dan calon anak kita tidak baik-baik saja, sayang. Elsa mengelungkan tangan ke leher Edwin. Kami akan baik-baik saja. Percayalah, Mas Edwinku sayang. Elsa berkata dengan lembut. Lalu, senyuman manis terukir di bibirnya. Edwin melingkarkan tangan di pinggang sang istri. Caramu berbicara seperti tadi membuatku ingin mengizinkanku makan rujak mangga? Potong Elsa, matanya berbinar-binar. Edwin menggeleng. Lalu, Elsa mengernyit. Edwin sedikit memajukan wajah, lalu berbisik, sesuatu yang selalu kita lakukan di peraduan, mendaki puncak kenikmatan. Mas, kita belum mandi dan masih memakai pakaian kantor. Ayolah, istriku sayang. Edwin mengedipkan sebelah mata. Tapi, aku boleh makan rujak mangga? Edwin mengangguk. Nanti aku buatkan untukmu. Jadi, sekarang makan rujak mangga dulu, potong Elsa. Edwin menghela napas berat, lalu mengembuskannya. Baiklah. Demi istri dan calon anakku. Tapi ingat, setelah makan rujak kita. Mandi dulu, Mas. Potong Elsa lagi seraya tersenyum simpul. Sayang. Edwin menatap Elsa penuh harap. Pokoknya mandi dulu, ya, Mas. Nanti baru kita mulai menuju surga dunia. Elsa menyuruhkan kepala ke dada suaminya.
Zivana mengajak David bertemu di salah satu tempat karena rindunya kepada lelaki itu begitu menggebu-gebu. David merasa malas untuk bertemu dengan wanita itu. Namun, dia berpikir dengan cara seperti itu, akan mempermudah langkahnya untuk membuat Zivana mengakui perbuatan yang sudah dilakukan kepada Belina. Untuk apa kamu akan bertemu dengannya? Lagian, aku masih meragukan pengakuannya kalau dia masih mencintaimu. Belina menyilangkan tangan di depan dada. Kenapa kamu berbicara seperti itu? David memandang heran Belina yang duduk di tepi ranjang. Mana mungkin dia masih mencintaimu, kalau dia bisa memiliki anak dengan suaminya? David memutar mata. Bisa saja, dia sudah bosan dengan suaminya, terus tahu kalau rumah tangga kita bermasalah. Jadi, dia mengambil kesempatan untuk mendekati saya. Tapi, aku merasa Kak Zivana tidak mencintaimu. Karena tidak mungkin kalau dia mencintaimu, tapi bisa memiliki anak dengan Mas Bastian. Mana mungkin, dia tidak menikmati hal itu dengan suaminya. David berjalan mendekati Belina. Hal itu membuat Belina sedikit ketakutan. Kamu berbicara seperti tadi, memangnya kamu pernah melakukan itu dengan orang yang tidak dicintai? David mengernyit. Kurang ajar. Beraninya kamu menuduhku seperti itu. Belina menatap tajam David. Lalu, kenapa kamu bisa berpikir seperti tadi? Aku mencoba menggunakan logika saja. Belina memalingkan muka. Daripada menduga yang belum pasti, seharusnya kamu mencobanya terlebih dulu. David tersenyum simpul. Belina melebarkan mata seraya menggeleng cepat. Tidak. Aku tidak siap untuk melakukannya denganmu. Kenapa kamu tidak mengerti juga? Meskipun, hanya sebentar. David mengangkat kedua alis. Sontak, Belina melempar bantal guling ke arah suaminya. David tersenyum simpul. Saya akan ke tempat karaoke karena Zivana ingin bertemu di sana. Jadi, aku tidak bisa ikut dan memperhatikan kalian? Kamu bisa tunggu di luar. Kenapa harus di tempat karaoke sih? Dan kenapa kamu mau? Apa jangan-jangan, kamu ingin mencari kesempatan dalam kesempitan? Belina menyipit seraya menunjuk wajah suaminya. Untuk apa saya macam-macam kepada istri orang, sedangkan istri sendiri dianggurkan? Apa maksudmu? Mata Belina melebar. Jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Perlahan, dia mundur karena takut David akan memberinya nafkah batin. Tatapan David menuju ke dada Belina. Sigap, Belina menutup dada dengan bantal. Jangan lihat dadaku. Kalau dilihat tidak boleh, berarti kalau tidak boleh. Belina mendelik. Dianggurkan maksud saya. Halah, alasan. David tersenyum simpul. Mari kita berangkat. Nanti kita bahas lagi masalah tadi setelah pulang dari sana. David berjalan lebih dulu menuju mobil, sedangkan Belina mengekor dengan perasaan kesal. Di perjalanan, sesekali Belina menatap tajam David yang sedang menyetir. Belina tetap waspada karena khawatir tangan David berkeliaran kemana-mana. Pikirannya cukup kacau. Bahkan, Belina sampai berpikir tangan David berkeliaran di tubuhnya, lalu menghentikan mobil karena akan mengecup tepi mulutnya. Tidak. Belina meremas kepalanya. Sontak, David menoleh sekilas dengan merasa heran. Kamu kenapa? Aku membenci pikiranku. Memangnya, kamu memikirkan apa? Diam kamu. Jangan banyak tanya. Apakah kamu memikirkan sesuatu yang seharusnya kita lakukan? Belina mendelik kepada David. Kamu jangan menuduhku yang tidak-tidak ya. Saya hanya menuduhmu yang iya-iya. David tersenyum simpul. Diam kamu. Belina menunjuk dan menatap tajam David. Tenang saja, nanti saya akan secara halus dan tidak kasar. Cukup. Maksudnya, saya akan tetap bersikap halus dan tidak akan berbuat kasar kepadamu. Karena saya suami yang baik. Lama-lama aku bisa gila. Belina memijit pelipisnya. Jangan gila dulu. Memangnya, kenapa? Karena saya belum memberimu nafkah batin. Tidak. Kok tidak? Masa sama suaminya tidak boleh tapi sama suami orang boleh dan kamu menikmatinya? Deg. Maksud kamu apa? Belina merasakan jantungnya berdebar lebih cepat.
Ingin rasanya dia keluar dan lari menjauh dari David. Kenapa kita tidak coba dulu? Kalau kita sama-sama menikmatinya, kita bisa lakukan lagi. Tapi, kalau tidak, ya, sepertinya tidak mungkin. Karena sama suami orang saja sudah berkali-kali. Berarti kamu sangat menikmatinya. David tertawa dan tidak memedulikan Belina yang menatapnya tajam. Diam kamu. Apakah David tahu aku sering mendaki puncak kenikmatan dengan Mas Edwin? Berarti David tahu juga dong kalau aku sudah tidak perawan lagi. Perasaan Belina makin tak menentu. Ternyata, selama ini kamu pura-pura tidak peduli dan tidak berhasrat kepadaku. Padahal, kamu ingin melakukan itu. Oh ya, nanti kalau kamu tidur pakai pakaian seksi lagi ya. David tertawa kecil. Tidak mau. Aku takut masuk angin, jawab Belina seraya memalingkan muka. Kalau begitu langsung mulai saja ya. Seperti kamu sama suami orang itu. Diam kamu. Jantung Elsa makin tak karuan, emosi ditambah perasaannya yang semakin ruwet memikirkan bahwa ia sudah tidak bersegel. David menghentikan mobil karena sudah sampai di tempat parkir. Nanti saya akan memberimu kehangatan. David membuka sabuk pengaman, lalu bersiap keluar. Apa maksudmu? David menoleh ke istrinya. Nanti kita lihat saja kalau sudah di kamar. Belina menggeleng cepat disertai perasaan yang tidak menentu. Jangan. Kamu jangan melakukan itu. Kamu tunggu di sini saja ya. Kalau butuh apa-apa, di depan ada minimarket. Dan jangan ikut ke dalam, apalagi kalau sendiri. David keluar tanpa menunggu Belina menimpali perkataannya. David berjalan ke tempat yang dituju. Zivana sudah menunggu dan memesan ruangan karaoke. Zivana sengaja memilih bertemu di sana agar tidak ada yang melihat kebersamaannya dengan David. Mereka duduk berdampingan di salah satu sofa hitam. Senyum manis terukir di bibir Zivana saat menatap David. Ingin rasanya Zivana mendekap lelaki itu untuk mengobati rindu yang membelenggu di kalbu. Bagi Zivana, David jauh lebih memesona daripada Bastian. Meskipun, Bastian selalu baik dan menuruti keinginannya. Apalagi, Zivana menyangka kalau David dan Belina tidak akan bisa baik-baik saja, hingga hal itu dijadikan kesempatan emas untuk mendekati putra tunggalnya Sigit dan Nindi. Kamu ingin pesan apa? Tanya wanita berambut pirang gelap sepunggung itu. Kamu masih tahu minuman kesukaan saya? Cappuccino atau jus jeruk? Jus jeruk saja. Cemilan atau makanan beratnya mau apa? Terserah kamu saja. Zivana memanggil pelayan, lalu memesan jus jeruk, jus stroberi, kentang goreng, dan roti panggang keju coklat susu. Setelah pelayan itu mencatat dan pergi, Zivana bertanya, bagaimana kabarmu dengan Belina? Ya, begitulah. Zivana tanpa canggung menggenggam tangan kanan David. Tatapannya begitu lekat kepada lelaki yang mengenakan kemeja lengan panjang hijau lumut itu. Andai saja yang menjadi istrimu itu aku akan berusaha melakukan kewajibanku sebagai istri. Aku akan menyayangimu, perhatian kepadamu, dan menghormatimu sebagai suami. David hanya tersenyum kaku. Aku benar-benar tidak tega melihatmu menderita karena bertahan dengan orang yang salah. Terima kasih kamu sudah prihatin dengan masalah yang sedang saya hadapi. Zivana mengangguk seraya tersenyum. Pintu ruang karaoke diketuk oleh seorang pelayan. Zivana mempersilakan pelayan itu masuk. Pelayan itu pergi setelah meletakkan pesanannya David dan Zivana di meja. Zivana. Iya? Apakah kamu benar-benar tidak mencintai Bastian? Mata David menyipit. Bagaimana bisa aku mencintainya, kalau hatiku masih tertuju kepadamu? Kalau kamu tidak mencintainya, kenapa kalian bisa sampai memiliki keturunan? Karena aku terpaksa melayaninya dan aku mencoba melupakanmu dengan melakukan tugasku sebagai istri. Tapi, tetap saja aku tidak bisa. Zivana menunduk. Dan saat kamu tahu saya akan menikah dengan Belina, bagaimana perasaanmu? David bertanya dengan nada pelan. Hancur. Sangat hancur. Mata Zivana berkaca-kaca. Maaf. Zivana menatap David seraya merasa heran. Maaf untuk apa? Maaf, karena saya tidak peduli kepadamu, dan terlalu fokus kepada Belina. Hingga saya mengabaikanmu yang ternyata masih mencintai saya. Zivana menahan senyum,
Hatinya begitu berbunga-bunga karena dia berpikir, David mulai sadar dan lambat laun akan membuka hati untuknya. Sudahlah, kamu tidak perlu menyesalinya. Dulu, saya tidak tertarik kepadamu karena saya berpikir kamu tidak tulus mencintai saya. Tapi, sekarang saya sadar kalau kamu benar-benar mencintai saya. Kebahagiaan semakin menyelimuti hati Zivana. Ingin rasanya dia mendekat erat dan mengecup David. Namun, ditahannya karena khawatir David nantinya marah dan menjauh dari hidupnya. Aku selalu memaafkanmu. Karena aku sangat mencintaimu. Bibir David terpaksa tersenyum agar Zivana tidak curiga. Sebenarnya, dia begitu muak harus berduaan dan bersikap manis kepada Zivana. Namun, sebelum rencananya berhasil, hal itu harus tetap dilakukannya. Sebenarnya, saya merasa tidak enak kita berduaan seperti ini. Saya khawatir, Bastian tahu hingga membuat rumah tangga kalian hancur. Aku tidak peduli. Karena aku hanya ingin berumah tangga denganmu. Zivana sedikit menggeser duduknya hingga jarak di antara dirinya dengan David begitu dekat. Saya akan minum dulu. David melepaskan genggaman tangannya Zivana. Pun dengan Zivana yang ikut minum. Setelah itu, dia mengajak David bernyanyi. Namun, David menolak dengan alasan suaranya tidak bagus. Suara saya jelek kalau bernyanyi. Lebih baik, kamu saja. Zivana memilih salah satu lagu yang mengungkapkan isi hatinya untuk David. Kau begitu sempurna. Di mataku kau begitu indah. Di tempat yang berbeda, Belina benar-benar tidak percaya Zivana menyanyikan lagu itu. Alat penyadap suara yang digunakan, mampu terdengar sampai keluar ruangan. Gila. Kak Zivana benar-benar gila. Umpat Belina dengan melebarkan mata. Gimana bisa dia menyanyikan lagu seperti itu untuk David? Aku saja yang istrinya tidak selebay itu. Belina mencoba mengatur napas. Apakah dia memang tergila-gila kepada David? Mana mereka hanya berdua di tempat karaoke. Nanti, kalau David sampai tergoda, gimana? Ya, ampun. Belina memijit pelipisnya. Bisa-bisa aku ikut gila karena rencana ini. Zivana terus menyanyikan lagu, Sempurna, milik Andra and the Backbone dengan cukup merdu. Tatapannya tertuju kepada David. Bahkan, tangan kiri wanita yang mengenakan midi dress lengan pendek berwarna merah hati itu menggenggam tangan kanan David. Menurutmu, bagaimana tadi saat aku menyanyi? Tanya Zivana setelah selesai bernyanyi. David mengangguk. Bagus. Kalau jadi penyanyi juga cocok. Kalau jadi istrimu, cocok atau tidak? Kalau berjodoh, pasti cocok. David tersenyum kaku. Kita akan berjodoh, bila kita bercerai dengan pasangan masing-masing, lalu kita menikah. Tapi, kalau kita menikah, saya khawatir nanti keluargamu dan keluarganya Belina jadi bermusuhan. Zivana tersenyum sinis. Aku tidak peduli dengan mereka. Karena yang terpenting, aku bisa menikah denganmu. Tapi, saya merasa tidak enak dengan Belina. David memalingkan muka. Untuk apa kamu merasa tidak enak padanya? Belina itu istri pembangkang dan tidak punya malu. David menoleh ke Zivana, lalu mengernyit. Tidak punya malu. Zivana mengangguk. Belina berani mabuk saat acara resepsi. Bukankah itu tandanya dia tidak punya malu? Saya juga tidak mengerti. Kenapa dia bisa seperti itu dan berani-beraninya dia mabuk di acara sepenting itu? Ya, mungkin dia ingin pernikahan kalian segera berakhir. Apakah Belina membawa minuman keras saat itu? Saya ingin sekali bertanya tentang ini, tapi Belina selalu bersikap tidak baik. David membuang napas kasar. David pura-pura memasang wajah kesal agar Zivana tidak curiga. Ya, bisa saja dia mencampurkan alkohol ke dalam minumannya saat perias itu lengah. David memalingkan muka. Alkohol? Apakah Zivana mencampurkan alkohol ke minumannya Belina? Gumamnya dalam hati kalau iya, berarti dia benar-benar tidak waras. David mengepalkan kedua tangan. Sebelum semuanya terlambat, lebih baik kamu ceraikan saja istri tidak tahu malu itu. David memijit pelipisnya. Zivana, saya merasa sedikit pusing. Sepertinya, saya harus pulang. Zivana membingkai wajah David seraya merasa khawatir. Aku antar ke dokter ya.
David menggeleng. Tidak perlu. Saya hanya butuh menenangkan pikiran. Apa karena kita membahas istri pembangkang dan tidak tahu malu itu ya? Zivana mengernyit. Sepertinya. Saya merasa pusing kalau sudah memikirkannya. Apalagi, setelah kamu memberitahu dia mencampurkan alkohol. Entah itu benar atau tidak, tapi saya merasa sangat kecewa kepadanya. Kalau kamu merasa pusing, lebih baik kamu pulang saja ya. Kamu bersama sopir atau sendiri? Ada sopir. David mengambil dompet di saku celana. Biar saya yang bayar. Tidak perlu, Zivana menggeleng cepat. Biar aku saja yang bayar. 10 lembar uang 100.000 diambil dari dompet. Namun, Zivana melarang David memberikan uang itu. Masa kamu yang bayar? Kamu mau ke sini saja sudah membuatku sangat bahagia. Jadi, biar aku yang bayar, ya? David mengangguk dan berterima kasih. Lalu, pergi lebih dulu. Sebenarnya Zivana merasa kecewa karena belum puas berduaan bersama David. Namun, di sisi lain, kebahagiaan menyelimuti hatinya karena David sudah mau berdekatan dengannya. Ini akan mempermudah jalanku untuk memisahkan David dengan Belina. Hingga aku bisa menggantikan posisi Belina di kehidupannya David. Bersambung.